Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi PKN hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi demokrasi di Indonesia. Nah, baik, di sini ada konsep demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi kalau dibahasakan di sini adalah demokrasi itu adalah pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat. Nah, di sini ada Abraham Lincoln ya, atau mantan presiden Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa the government from the people, by the people, and for the people. Jadi artinya demokrasi itu menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, baik, selanjutnya di sini ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada teori Aristotelian klasik ya, yang berpendapat bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Nah, sementara itu, menurut teori abad pertengahan ya, bahwa demokrasi yang pada dasarnya adalah menerapkan Roman law ya, dan konsep popular superionity ya, atau menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Selanjutnya ada doktrin kontemporer ya. Nah, kalau di sini demokrasi menerapkan konsep republik ya, yang dimana dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Jadi proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi, antara lain ada demokrasi protektif ya, kemudian pembangunan, kemudian equilibrium, dan demokrasi partisipatoris. Nah, selanjutnya di sini ada pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang. Kemudian sifat dan ciri-cirinya terdapat pada berbagai tafsiran dan pandangan. Nah, di sini menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Apa itu demokrasi desa? Nah, di sini demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal. Itu yang pertama ada cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Nah, selanjutnya ada pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Nah, apa saja yang menjadi hal yang menurut pentingnya di sini? Yang pertama yaitu untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Yang kedua untuk keterlibatan masyarakat atau partisipasi. Yang terakhir adalah saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Nah, di sini saya kira harus saling bersinergi ya, satu dengan yang lain, sehingga tercapai atau istilahnya tercipta yang namanya harmonisasi untuk membentuk negara yang maju dan berkeadaban. Nah, selanjutnya di sini ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, di sini kita bisa simak ya bahwa sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Nah, di sini kita lihat ya ada beberapa penjelasan. Di antaranya adalah yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Itu misalkan kita lihat di alam Minangkabau ya, jadi kekuasaan raja itu dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya, yang kedua ada tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara ya. Karena memang yang namanya demokrasi itu istilahnya dirasakan ya manfaatnya oleh bersama, sehingga tetap dipertahankan. Nah, selanjutnya di sini ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nah, di sini ada yang disebut dengan istilah nilai demokratis
yang berasal dari Islam itu bersumber dari akar teologisnya atau keyakinannya. Nah, inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau sifatnya tauhid ya, atau istilahnya monoteisme. Jadi dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Jadi kalau selain Tuhan itu bersifat nisbi ya, atau istilahnya prinsipnya itu adalah menganut kepada prinsip persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan ya, dan melarang melarang untuk merendahkan orang lain atau istilahnya memaksakan kehendak terhadap sesama manusia. Nah, selanjutnya kita lihat sumber nilai yang berasal dari Barat ya. Yang berkaitan dengan demokrasi itu sendiri, masyarakat Barat atau bangsa Eropa ya mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting adalah di Yunani atau di kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota di abad sekitar ke-5 Masehi. Nah, selanjutnya adapun perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia ini dapat kita lihat dari beberapa orde ya. Di sini dari masa ke masa ya. Yang pertama dari masa Orde Baru ya. Di Orde Baru di sini ada masa Republik Indonesia 1 ya, tahun 1945 sampai 1959, dinamakan dengan masa demokrasi konstitusional. Kemudian ada masa demokrasi ya, ada demokrasi terpimpin ya, atau masa Republik Indonesia kedua. Kemudian ada masa demokrasi Pancasila. Kemudian ada terakhir ada masa reformasi. Nah, selanjutnya di sini ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, di sini kita lihat ada beberapa lembaga ya yang akan kita coba bahas. Yang pertama di sini ada MPR, di mana yang pada sebelumnya, sebelum dilakukan amandemen itu adalah merupakan lembaga tertinggi negara. Namun setelah adanya amandemen, maka MPR ini berfungsi atau istilahnya menjadi sistem yang sifatnya horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance ya, atau saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara. Nah, selanjutnya ada DPR ya. Kemudian fungsi DPR ini ada 3, yaitu fungsi legislasi atau membentuk undang-undang, ada fungsi pengawasan ya, kemudian ada juga fungsi anggaran ya, atau istilahnya untuk menyusun penetapan APBN bersama dengan Presiden. Kemudian yang ketiga ada DPD ya. Nah, DPD di sini menampung aspirasi rakyat di daerah ya, memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah ya, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, selanjutnya di sini ada esensi dan urgensi demokrasi Pancasila atau 10 pilar demokrasi Pancasila. Nah, apa saja? Nah, di sini ada yang pertama, demokrasi berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Kemudian ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kemudian demokrasi dengan rule of law. 5, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Selanjutnya demokrasi dengan HAM. Kemudian demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8, demokrasi dengan otonomi daerah. 9, demokrasi dengan kemakmuran. Dan terakhir, demokrasi yang berkeadilan. Baik, itu saja untuk pembahasan pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.